Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Anda semua yang eh, merespon ya permintaan saya bahwa kita masuk lebih awal dari jadwal. Karena memang saya sedikit banyaknya paham ya tentang Anda semua. Jadi kalau pagi sama sore itu sebenarnya sama aja ya. Paling ada satu dua nanti. Tetapi yang satu dua itu ya tidak ada masalah, nanti tinggal melihat di rekaman dan pada masa waktu yang ditentukan nanti tetap kita anggap hadir. Baik, pada hari ini kita memulai masuk kepada materi untuk perkuliahan kita dengan mata kuliah metode penelitian, di mana pada hari ini kita masih masuk ke dalam pembahasan mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan nanti akan kita bahas terkait dengan metode penelitian secara definisi, dan apa saja nanti jenis-jenis dari penelitian itu. Baik, berbicara tentang metode penelitian, ini kembali lagi saya ingatkan kepada Anda harus lebih fokus ya untuk mempelajari mata kuliah ini karena memang mata kuliah ini nanti terkait dengan tugas akhir Anda. Jadi kalau Anda nanti tidak mempelajarinya dengan serius, nanti pada saat ketika Anda menyusun skripsi ataupun tugas akhir ya dalam bentuk karya ilmiah, nanti Anda kesusahan ya karena Anda tidak tahu teori dan bagaimana nanti prakteknya. Jadi semester 7 ini Anda belajar mengenai metode penelitian. Nanti di semester 8 kita akan praktek ya mengolah data. Mata kuliahnya adalah laboratorium metode penelitian. Nah, baik. Dalam melakukan penelitian ya, kita itu memang harus mengikuti aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Ya. Maka penelitian itu nanti harus ada metodenya. Maka disebut mata kuliah kita ini dengan metode penelitian. Nah, supaya apa penelitian kita itu harus mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku. Ini memang tujuannya adalah agar hasil penelitian yang diperoleh itu dapat dikatakan valid ya. Nah, metode penelitian ini pada dasarnya itu merupakan cara ya. Cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Saya ulangi lagi bahwa metode penelitian ini adalah merupakan cara ya untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau manfaat tertentu. Nah, maksud dari cara ilmiah itu adalah bahwa kegiatan penelitian itu harus bersandar pada ciri-ciri keilmuan. Apa saja ciri-ciri keilmuan itu? Yang pertama, dia harus rasional. Yang kedua, dia harus sistematis. Dan yang ketiga, dia harus empiris. Nah, penelitian itu harus memenuhi syarat ciri-ciri keilmuan yang saya sebutkan tadi. Lalu apa itu rasional? Ya, rasional itu adalah kegiatan penelitian yang dilakukan itu harus masuk akal. Itu arti penelitian yang rasional. Di mana penelitian yang kita lakukan itu harus masuk akal. Nah, kenapa dia harus masuk akal? Karena harus dapat dijangkau dengan penalaran manusia. Karena kita kan juga punya keterbatasan. Ada hal-hal di luar jangkauan pemikiran kita. Nah, yang kedua, empiris ya. Ciri-ciri keilmuan tadi adalah empiris. Apa itu empiris? Empiris itu adalah cara atau langkah yang dilakukan ya dapat diamati oleh indera manusia. Jadi penelitian itu nanti itu langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan oleh Anda itu harus dapat diamati oleh
indera manusia, ya, mata, ya, kalau untuk melihat tentunya, kemudian telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Nah, kemudian orang lain juga dapat mengetahui dan mengamati cara atau langkah yang digunakan. Nah, itu maksudnya dari empiris tadi. Kemudian sistematis, ya. Ada rasional, empiris, dan sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi sistematis, ya, dari awal itu sudah tergambar, ya, logisnya penelitian itu. Baik. Nah, data penelitian yang dihasilkan nantinya harus memiliki kriteria tertentu juga, ya. Setelah Anda melakukan suatu penelitian dengan aturan dan kaidah dengan metode yang sudah Anda pahami, ya, maka hasil dari penelitian itu harus juga memiliki 3 kriteria, ya. Yaitu yang pertama adalah valid, kemudian reliable dan objektif. Nah, valid maksudnya adalah, kenapa dikatakan valid? Ini menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya, ya, data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Nah, untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian ini sulit, ya. Jadi untuk mendapatkan data yang langsung valid dari objek penelitian kita itu sulit, ya. Maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dilakukan pengujian reliabilitas dan objektivitas. Nah, data yang reliable dan objektif ini biasanya akan valid. Nah, sebaliknya, data yang valid pasti reliable dan objektif. Nah, itu salah satu kriteria yang harus ditempuh oleh sebuah hasil penelitian. Kemudian apa itu reliable dan objektif? Pertanyaan selanjutnya. Nah, reliable itu berkaitan dengan derajat konsistensi, ya, atau keajekan, ya. Konsistensi atau keajekan data dalam interval, ya, waktu tertentu. Nah, sedangkan objektif terkait dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antar banyak orang. Ini contohnya misalkan, ya, objektif itu contohnya adalah berdasarkan kesepakatan banyak orang. Nah, contohnya begini misalkan. Ketika banyak orang yang menyepakati bahwa mahasiswa atau siswa yang melakukan tawuran sebanyak 100 orang, maka data tersebut bisa dikatakan data yang objektif. Jadi tergantung dari banyaknya orang yang mengatakan satu data itu. Jadi misalkan ada berapa orang itu anak sekolah yang tawuran. Nah, banyak yang mengatakan 100 orang, maka data yang 100 itu dikatakan objektif. Itu maksudnya. Nah, data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid, ya. Nah, untuk memperoleh data yang valid, reliable dan objektif, ini tentunya dalam penelitian kuantitatif, maka instrumen penelitiannya harus valid dan reliable. Nah, maksudnya pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar pada sampel yang representatif atau sampel yang mewakili dari populasi. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang valid dan reliable, nah, peneliti harus menjadi human instrument yang baik. Nah, mengumpulkan data secara komprehensif, ya, dari berbagai sumber yang tepat. Nah, istilah-istilah yang saya paparkan tadi, ini adalah istilah-istilah di mana sebuah penelitian itu harus memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Mulai dari rasional, kemudian empiris, sistematis, kemudian hasilnya nanti harus memiliki kriteria valid, kemudian reliable dan objektif. Nah, semua itu hanya bisa didapat ketika kita
melakukan penelitian dengan metode yang benar, ya, dengan metode yang benar. Maka kalau Anda nanti ketika Anda mengerjakan tugas akhir, Anda tidak melakukan metode yang benar, artinya setiap penelitian itu punya metode sendiri. Ada cara-cara untuk mendapatkan data-data yang valid tadi, ya, masing-masing. Maka Anda harus pilih yang tepat. Maka itulah Anda harus belajar betul-betul menentukan nanti bagaimana teknis-teknis, ya, metode-metode untuk tugas akhir Anda. Karena Anda ada 3 prodi ini, ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan. Secara garis besar sama metodenya. Tetapi nanti ada hal-hal khusus, ya. Ada hal-hal khusus yang membedakan antara satu dengan yang lain, misalkan. Disesuaikan juga dengan konsentrasi Anda. Manajemen itu kan ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran. Nah, kalau yang manajemen ini semua terdaftar ini dalam data saya, manajemen sumber daya manusia. Kemudian akuntansi, saya lihat semua masuk ke dalam akuntansi keuangan. Kemudian ada ekonomi pembangunan, ya. Ini punya, ya, semua harus melakukan penelitian dan semua ada, ya, metode penelitiannya. Nah, secara garis besar nanti yang sama itu kita sampaikan yang sama. Tetapi nanti secara lebih detail nanti mungkin Anda bisa diskusi sama saya secara langsung, ya. Secara langsung, karena nanti pastikan ada tugas-tugas yang saya sampaikan, ya. Nah, baik, itu sekedar pengenalan data kata-kata atau istilah-istilah, ya, yang harus Anda pahami. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit mengenai pendapat-pendapat para ahli tentang apa definisi dari metode penelitian, ya. Kita kutip yang pertama menurut Sugiono, ya. Beliau mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Itu menurut Sugiono. Kemudian ada menurut Profesor M.E. Winarno, ya, Profesor M.E. Winarno. Beliau mengatakan bahwa metode penelitian itu adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Ya. Selanjutnya ada juga pendapat dari Muhammad Nasir. Beliau mengatakan metode penelitian itu merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Kemudian menurut Muhyiddin Sirat, beliau mengatakan metode penelitian adalah sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah investigasi. Nah, selanjutnya lagi yang terakhir, menurut Heri Rahyubi, ya, beliau mengatakan bahwa metode penelitian itu adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran yang baik. Ya. Ini masing-masing pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para pakar metode penelitian, ya, para pakar penelitian. Ada hal-hal yang sama bisa kita petik dari sana, ya. Nah, kenapa harus dilakukan penelitian? Ya, ini dijawabnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang pemecahannya itu harus didapat melalui proses penelitian. Ya, dari dahulu para pakar-pakar ilmu pengetahuan untuk menemukan sesuatu, ya, menjawab sesuatu permasalahan yang ada, itu semua harus
terlebih dahulu melakukan satu pengujian atau penelitian. Bayangkan ya, contoh misalkan penemu bola lampu ya, Thomas Alva Edison. Ini melakukan penelitian ya sampai 999 kali ya, kalau tidak salah, atau ada mungkin 99 kali, tapi antara itu ya. Dia bayangkan kalau dia berhenti pada 99 kali atau 999 kali lah ya, tidak melanjutkannya, maka sampai sekarang mungkin bola lampu tidak ada, ya kan? Nah, maka dari itu penelitian itu terus-menerus harus dilakukan, harus dilakukan. Apa yang kita dapat pada hari ini, pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini memang adalah hasil dari penelitian-penelitian para pakar atau orang-orang terdahulu yang memang merasa harus menjawab permasalahan itu. Nah, kalau dalam konteks Anda nanti ketika mau tamat menjadi seorang sarjana, Anda diwajibkan juga harus melakukan penelitian, ya. Nah, memang setiap mahasiswa, setiap calon sarjana yang ada di seluruh dunia ini semua harus melakukan penelitian. Bedanya adalah mereka itu meneliti sesuai dengan ya bidang masing-masing. Kalau kita di bidang ekonomi, nah ekonomi saja terpecah menjadi 3. Anda ada 3 prodi, ada manajemen, akuntansi, kemudian ekonomi pembangunan. Nah, bagaimana harus melakukan penelitian ya? Ya maka harus ada fenomena masalah yang muncul yang harus Anda temukan, atau fenomena masalah yang membuat Anda terusik dan ingin memecahkan masalah itu. Seperti itu. Maka yang lalu saya sudah ingatkan, walaupun hanya ke beberapa orang, ini kembali saya ingatkan bahwa untuk melancarkan ya perkuliahan kita, saya kan membuat tugas itu. Ya, tugasnya sesuai dengan yang di silabus itu jelas saya tuliskan bahwa Anda nanti harus membuat satu rancangan proposal penelitian. Nah, rancangan proposal penelitian itu di dalam sistematika penulisan tugas akhir kita itu sampai bab 3. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus lakukan terlebih dahulu memang melakukan observasi awal. Anda harus menemukan satu fenomena masalah. Nah, untuk menemukan fenomena masalah, Anda harus temukan terlebih dahulu tempat di mana Anda ingin melakukan observasi itu. Ya. Contoh misalkan manajemen, bisa Anda ke perusahaan swasta, instansi pemerintahan juga boleh, BUMN juga boleh. Nah, artinya yang memang di dalamnya itu sebuah organisasi yang di dalamnya itu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen. Anda harus masuk ke sana, Anda harus explore, Anda harus observasi. Nah, ketika Anda nanti menemukan satu fenomena masalah yang ada bertolak belakang dengan teori atau fakta atau kebenaran yang ada, ini akan menjadi satu fenomena masalah yang muncul. Begitu. Ya. Jadi masing-masing dari Anda gampangnya begini, Anda harus cari itu tempat penelitian. Ya. Paling tidak ya sebelum masuk kepada penelitian yang sebenarnya, ini untuk tugas kita dulu lah, untuk tugas kita dulu. Tapi memang kalau Anda mau seriuskan, itu bisa lanjut nanti sebagai tempat di mana Anda memang untuk penelitian skripsi Anda. Bisa saja, tapi kalaupun berbeda, nggak ada masalah. Tapi untuk tugas yang ini pertama sekali harus lakukan itu. Tentukan tempatnya. Kalau Anda yang sudah bekerja, itu bagus. Berarti Anda sudah terbantu, ya. Contoh misalkan Rini Handriani, ini kerjanya kan di mana nih? Di Ayam Penyet Surabaya kalau tak salah ya. Nah, artinya di sana sudah bisa ya. Dia ada badan hukumnya itu, pasti ada. Ya, ini syaratnya harus ada badan hukum ya. Nah, ada badan hukumnya walaupun dia cabang-cabang-cabang tapi dia punya badan hukum. Itu sudah bisa. Coba cari di situ apa fenomena masalah. Rini Handriani prodi apa ini? Prodi akuntansi ya.
Anggukkan kepala aja, iya ya. Ya, akuntansi kan. Nah, maka cari fenomena masalah terkait dengan permasalahan akuntansi yang ada di tempat Anda bekerja. Gampangnya seperti itu. Kalau yang belum bekerja atau Anda bekerja tapi tidak pada organisasi yang memiliki badan hukum, artinya masih informal, ya Anda bisa carilah. Nggak usah pola jauh-jauh, Anda cari di tempat yang yang dekat dengan Anda supaya bisa mobilisasinya lebih gampang. Nah, yang manajemen cari fenomena masalah terkait dengan sumber daya manusia. Ya, apa saja masalah-masalahnya. Kumpulkan, tulis, catat. Ya, apa masalah yang muncul di sana? Masalah kedisiplinankah? Karyawannya yang datang sering terlambat, padahal peraturan menunjukkan bahwa setiap pegawai atau karyawan itu harus datang jam 7.30, tapi ada yang datang jam 8. Nah, ini masalah. Ya. Kemudian yang lain-lain terkait dengan gaji, kompensasi, ada karyawan yang bekerja di satu perusahaan tetapi gajinya tidak sesuai dengan UMP. Nah, itu bisa diangkat. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu harus Anda catat. Anda catat terlebih dahulu ya. Nah, baru nanti Anda rumuskan, baru nanti bisa ditentukan apa judul yang cocok untuk proposal penelitian Anda itu. Nah, ini memang perlu bimbingan. Nanti Anda di grup itu harus lebih aktif lagi ya. Nah, Anda baca silabus ya. Waktu-waktunya sudah saya tetapkan, tapi dari sekarang itu mesti Anda capai terlebih dahulu. Jangan sampai nanti Anda baru mau mencari tempatnya saja itu di akhir. Wah, kalau itu udah sulit ya. Sangat sulit kalau seperti itu. Sedari awal Anda sudah mulai bimbingan dengan saya, bertanya-tanya supaya nanti selesainya bagus ya. Nah, itu dia terkait dengan itu ya. Baru nanti kalau udah ada fenomena masalah, kita buat judul lah, baru enak nanti kita. Baru enak nanti menjabarkannya kepada sampai ke bab 3. Kita sudah bisa melakukan proses selanjutnya. Tapi kalau fenomena masalah belum ada, kemudian judulnya belum ada, tempat penelitiannya Anda belum ada, ini belum bisa melakukan apa-apa nih. Ya, belum bisa dilakukan hal-hal selanjutnya. Baik, Anda kira-kira pasti paham dengan yang saya maksudkan. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis metode penelitian. Banyak penelitian itu banyak sekali ya, banyak penelitian. Setiap bidang ilmu ada penelitiannya. Itu mesti Anda ingat. Setiap bidang ilmu ada penelitiannya. Maka dari itu ya kita harus mengenali apa saja ya bagian-bagian atau bagian penelitian yang cocok dengan kita yang mana. Itu yang harus kita ketahui. Nah, penelitian itu secara umum ada 3 metode penelitian yang umum digunakan ya, terutama untuk penulisan skripsi atau tesis atau disertasi ya. Kalau skripsi itu sebutan untuk sarjana S1. Kalau tesis itu sebutan untuk sarjana S2 ya. Maksudnya tugas laporan akhirnya ya, tugas akhirnya untuk S2 itu adalah tesis. Kalau untuk S3 itu namanya disertasi ya. Nah, secara umum ada 3 metode penelitian yang sering digunakan. Nah, metode ini adalah yang pertama metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian kombinasi atau mixed methods. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan kemudian ada juga kombinasi. Nah, oke, yang pertama metode penelitian kuantitatif ya. Nah, metode penelitian kuantitatif ini berlandaskan pada falsafah positivisme ya. Dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Nah, pengumpulan data dalam kuantitatif ini menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian ya. Nah, analisanya bersifat kuantitatif atau statistik.
dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini erat kaitannya dengan angka-angka, ya, pengujian melalui angka, ya, ada rumus tertentu karena menggunakan matematika dan statistik. Itu metode penelitian kuantitatif secara definisi. Nah, secara umum, metode kuantitatif itu terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Jadi ada dua jenis metode kuantitatif. Yang pertama, metode survei dan metode eksperimen. Apa itu metode survei? Metode penelitian survei ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau ataupun saat ini, ya, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis, psikologis, dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Nah, teknik pengumpulan data dengan pengamatan wawancara atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan atau secara umum. Yang kedua, metode eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, ya, terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol, ya. Nah, penelitian eksperimen sering dilakukan di laboratorium. Nah, yang kedua, metode penelitian kualitatif. Nah, landasan metode penelitian kualitatif ini berdasarkan falsafah positivisme, ya. Ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Ini merupakan lawan dari eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, ya, triangulasi. Kita harus mulai sedikit paham dengan beberapa istilah yang mungkin baru pertama didengar, ya. Dilakukan secara triangulasi, ya. Nah, atau bahasa Indonesianya gabungan, ya. Nah, analisis dapat bersifat induktif, kualitatif. Nah, hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Nah, kemudian menurut Creswell, ya, dalam Sugiono, metode penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama phenomenological research, yang kedua grounded theory, yang ketiga etnografi, dan yang keempat case study, dan yang kelima narrative research, ya. Nah, phenomenological research itu merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Kemudian yang kedua, grounded theory. Ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisa secara induktif. Nah, teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Kemudian etnografi, ya. Ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara.
Kemudian yang keempat ada case studies. Ini merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Nah, suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan waktu yang berkesinambungan. Nah, yang terakhir adalah narrative research. Ini merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Nah, data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif kronologis. Nah, yang ketiga, metode penelitian kombinasi. Nah, metode penelitian kombinasi ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau di laboratorium, ya, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan, ya. Nah, analisisnya bersifat deduktif, ya. Analisis datanya bersifat deduktif, kuantitatif, dan induktif atau kualitatif. Nah, hasil penelitian kombinasi ini dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Yang keempat ada metode penelitian deskriptif, ya. Metode penelitian deskriptif ini adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek dan objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, ataupun yang lainnya, ya. Nah, yang kelima adalah metode penelitian pengembangan. Nah, metode penelitian pengembangan atau lead bank, atau sering juga disebut dengan istilah research and development, ini merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menggunakan, ya, untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk, ya. Nah, penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk bangunan atau konstruksi model dan teori. Nah, kata penelitian merujuk pada proses pemecahan masalah. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa penelitian itu merujuk pada proses pemecahan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir. Nah, sedangkan pengembangan merujuk kepada usaha meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui latihan dan pendidikan. Nah, jika digabungkan, ya, penelitian dan pengembangan ini, research and development ini didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh, ya, atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, itu gambaran sedikit mengenai metode penelitian, ya. Saya yakin Anda pada saat ini masih bingung ini bagaimana sebenarnya, ya. Satu persatu akan kita bedah nanti, ya, bahwa memang, ya, dalam penelitian itu banyak sekali istilah-istilah yang harus kita pahami, ya, yang harus memang kita harus ketahui, tidak boleh kita tidak ketahui, ya. Nah, ada juga referensi yang menjelaskan bahwa penelitian itu dibagi dalam 3 konsep besar, yaitu, ya, yang pertama penelitian berdasarkan pendekatan, yang kedua penelitian berdasarkan metode,
Dan yang ketiga, penelitian berdasarkan tujuan. Nah, kalau berdasarkan pendekatan ini cukup banyak jenisnya, ya. Ada penelitian korelasional, kemudian penelitian kausal komparatif, ada penelitian grounded theory, ada penelitian survei, ada penelitian eksperimental, ada penelitian historis, ada penelitian studi kasus, ada penelitian action research, ada penelitian etnografi. Itu berdasarkan pendekatan. Sedangkan penelitian berdasarkan metode ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian berdasarkan fungsi, berdasarkan tujuan, maaf, ya, bahwa penelitian itu terbagi dua, yaitu penelitian fundamental atau dasar dan penelitian terapan. Ya, jadi ini sebagai pendahuluan kepada Anda bahwa nanti akan kita temukan ya jenis penelitian apa yang memang yang cocok dan pas dengan bidang ilmu yang sekarang Anda mau selesaikan ya. Kita akan detailkan nanti. Tapi sebagai gambaran teori kita harus jelaskan secara umum. Oke, baik ya. Saya pikir setelah ini saya berharap Anda akan lebih banyak berdiskusi dengan saya, terutama terkait juga dengan tugas-tugas ya, tugas-tugas yang saya katakan tadi. Jangan sampai nanti Anda baru mau mencari tempat penelitian atau tempat Anda ingin menyelesaikan tugas ini, ya itu di akhir, harusnya di awal sehingga nanti bisa selesai dengan tepat waktu. Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita nanti, diskusi kita di grup ya. Kita akhiri pertemuan kita di Zoom pada hari ini sampai jam 9.21 ini ya. Nah, kita cukupkan pertemuan kita, nanti kita lanjutkan diskusinya di grup. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya semua. Ya, saya ucapkan selamat bekerja untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, tugas untuk minggu ini adalah tolong Anda catatkan apa yang saya katakan. Tolong Anda catat dengan apa yang saya katakan hari ini di sebuah double folio dengan tulisan tangan. Kemudian nanti silahkan kirimkan via Japri dengan saya. Ya, langsung ke WA saya.